Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini pelajaran IPS ya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menerapkan 5M ya. Menjaga jarak, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena pandemi ini belum berakhir. Dan mudah-mudahan secepatnya kita akan melakukan PTM ya, atau pembelajaran tatap muka. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan pembelajaran IPS dengan materi pemanfaatan batu bara dan sumber daya alam yang berguna bagi kesehatan. Tema 2, subtema 2, pelajaran IPS kelas 4. Kalian bisa lihat di bukunya halaman 65 ya. Nah, yang pertama adalah batu bara dan manfaatnya. Nah, di sini adalah gambar pertambangan batu bara ya. Nah, apa yang dimaksud dengan batu bara? Sudah kalian pelajaran yang sebelumnya sudah Ibu terangkan ya, batu bara. Nah, batu bara adalah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang terkumpul di rawa gambut sehingga terkubur yang sangat dalam ya. Nah, batu bara ini berasal dari tumbuhan-tumbuhan, sisa-sisa tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu ya. Nah, sisa-sisa tumbuhan itu menjadi rawa gambut ya, rawa gambut sehingga terkubur yang sangat paling dalam ya. Nah, di rawa gambut itu mengalami pergeseran kerak bumi ya, sehingga terkubur sampai di kedalaman yang sangat paling dalam ya. Nah, timbunan material terkena suhu dan tekanan tinggi sehingga menyebabkan proses perubahan fisika dan kimia ya, terjadi perubahan proses fisika dan kimia ya, sehingga berubah menjadi gambut lalu kemudian menjadi batu bara ya. Nah, batu bara ini berwarna hitam ya. Ini contohnya ya, dia merupakan kayak batu-batu gitu ya nak ya, batu-batu ya berwarna hitam. Nah, diambilnya memakai traktor ya. Nah, batu bara memiliki manfaat penting ya, antara lain yang pertama, batu bara digunakan sebagai bahan bakar ya, bahan bakar untuk pembangkit listrik, pembuatan besi dan baja ya. Nah, itu adalah yang pertama adalah digunakan sebagai bahan bakar ya. Sebagai bahan bakar ya, batu bara merupakan bahan bakar untuk pembangkit listrik ya, bahan bakar pembuatan besi dan baja, bahan bakar pembuatan semen, bahan bakar pabrik kertas, serta industri kimia ya. Misalnya pabrik-pabrik semen, pabrik-pabrik kertas itu menggunakan bahan bakar dari batu bara ya untuk mengolahnya ya. Yang kedua adalah manfaat yang kedua adalah batu bara merupakan bahan penting untuk membuat karbon teraktivasi ya, serat karbon dan metal silikon ya. Itu adalah kedua. Yang kedua adalah manfaat batu bara ya,
untuk membuat karbon teraktivasi, serat karbon, dan metal silikon. Nah, yang ketiga adalah batu bara juga dapat menghasilkan beberapa bahan kimia, ya. Beberapa bahan kimia dapat dihasilkan, ya. Nah, hasil sampingan batu bara dapat digunakan untuk membuat beberapa bahan kimia. Nah, contohnya, ya, digunakan dalam pembuatan bahan kimia seperti minyak kreosot, ya, naftalen, fenol, dan benzena. Ya, itu adalah hasil sampingan dari batu bara, ya. Dapat membuat beberapa bahan kimia, ya. Nah, yang keempat adalah bahan bakar sebagai bahan bakar kompor, briket, ya, untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Ya, siapa yang pernah melihat briket? Nah, briket itu berasal dari batu bara, ya. Dia kotak-kotak kecil, bentuk kotak-kotak kecil, ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk camping-camping, ya. Nah, untuk memasak, ya, ya, bahan bakar untuk masak. Nah, selain pemanfaatan batu bara sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ada pula sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, ya. Nah, ada beberapa contoh sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, diantaranya, ya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya dari tanaman, ya. Yang pertama, tanaman kunyit, ya. Pasti kalian sudah tahu tanaman kunyit, ya, yang berwarna orange, ya, orange tua, ya, itu warnanya kunyit, ya. Nah, kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ya. Kunyit dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami, ya. Nah, kunyit juga digunakan untuk jamu, ya, jamu kunir asam, ya, untuk manfaatnya itu untuk mengobati asam lambung, ya, sakit emah, ya, bisa mengobati penyakit sakit emah, ya. Kalau kunyit itu diparut lalu airnya diminum, diperas, ya, memang rasanya getir, ya, kalau kunyit itu, tapi dapat menyembuhkan penyakit, ya. Nah, yang kedua adalah jahe, ya, tumbuhan jahe. Jahe banyak digunakan sebagai obat tradisional. Nah, ini adalah gambar jahe, ya. Jahe lalu dibuat minuman hangat. Nah, jahe juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman yang menghangatkan tubuh, ya. Ada jahe itu terdiri atas 3 jenis, ya. Jahe itu ada 3 jenis, ya. Nah, yaitu yang pertama ada jahe putih, jahe kuning, dan jahe merah. Nah, di antara ketiga jenis jahe tersebut, jahe merah itu memiliki rasa paling pedas dan pahit, ya. Harganya pun lebih mahal, ya. Kalau jahe yang kuning atau jahe putih itu biasanya digunakan untuk bumbu-bumbuan masak ibu di dapur, ya. Jahe merah memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Seduhan jahe merah dapat mengobati penyakit batuk, sakit kepala, asma, masuk angin, rematik, kesleo, bengkak, serta anti mual dan mabuk perjalanan, ya. Itu adalah manfaat dari tanaman jahe. Jahe merah juga dapat menghangatkan perut, tenggorokan, dan badan. Jahe merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang dapat diperbarui
yang tidak hanya diperdagangkan di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Jahe juga ada sekarang ya, diekspor dalam bentuk jahe segar, ya, jahe kering dan jahe segar olahan dan minyak atsiri, ya. Minyak atsiri itu bisa digunakan untuk mengurut, ya, terus untuk kalau misalnya memar-memar dioleskan oleh minyak atsiri, ya. Nah, di Indonesia minuman jahe sudah dikemas secara modern yang dikenal dengan jahe instan, ya, yang banyak dijual-jual di warung-warung, ya, berupa jahe instan itu sasetan, ya. Nah, itu minuman jahe dalam bentuk serbuk yang bisa langsung diminum dengan diseduh air panas, ya. Tidak usah diolah kembali, ya. Ya, berbentuk serbuk lalu dimasukkan ke gelas, masukkan air panas lalu langsung diminum. Nah, biasanya minum air jahe itu pada cuaca apa? Cuaca dingin, musim hujan, ya, untuk menghangatkan tubuh. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu, ya, pada hari ini cukup sekian. Nah, nanti penugasannya kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan, lihat di KI 3, ya. Nanti di halaman 66, ya. Kalian kerjakan yang ayo berlatih. Kalian berikan di kotak, ya, di kotak itu benar atau salah, ya. Lalu yang kedua tugasnya adalah ayo diskusi, ya. Kalian kerjakan pertanyaan, ya, jelaskan jawabanmu di buku tulis, ya. Demikian. Untuk lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.